Psikologi pembelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Riyadi, mahasiswa Umala, mata kuliah Psikologi Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis psikologi pembelajaran dan perkembangan peserta didik sebagai dasar perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya untuk sekolah dasar. Profil peserta didik. Siswa SD umumnya berusia 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, mereka sedang berkembang pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial emosional, moral maupun spiritual. Yang pertama, fisik. Anak-anak mengalami pertumbuhan lambat, tapi stabil, banyak energi dan aktif bergerak. Kedua, kognitif. Mulai berpikir logis dan konkret, mulai memahami konsep sederhana, serta senang belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, sosial emosional. Anak-anak belajar dengan taman sebayanya, mulai memahami perasaan dan lain, dan butuh bimbingan untuk mengolah emosi. Yaitu selanjutnya, moral. Anak-anak mulai memahami peraturan, benar salah, dan konsekuensi tidak mereka. Spiritual. Anak-anak mulai belajar doa, ibadah sederhana, serta meniru perilaku baik dari orang tua atau guru. Teori belajar yang relevan untuk siswa sekolah dasar adalah teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menyatakan bahwa belajar terjadi ketika anak membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Anak aktif mencoba, bereksperimen, dan menanyakan hal-hal baru. Teori ini sesuai untuk siswa SD karena mereka belajar dengan efektif melalui kegiatan langsung dan bermain sambil belajar, misalnya melalui cerita, aktivitas kelompok, atau permainan yang mengandung nilai agama. Faktor perkembangan peserta didik. Dalam pembelajaran PAI, guru harus memperhatikan perkembangan siswa. Pertama, faktor internal, kondisi kesehatan, kemampuan belajar yang beda-beda, dan tingkat kemampuan emosi. Faktor eksternal, hubungan keluarga, lingkungan sekolah yang positif, teman sebaya, serta media yang digunakan untuk anak belajar. Faktor islami, iman, ibadah sederhana, dan akhlak yang diajarkan sejak dini. Semua faktor ini mempengaruhi bagaimana siswa memahami materi PAI, berinteraksi dengan teman, dan meniru perilaku guru. Solusi perancangan pembelajaran PAI. Beberapa solusi untuk merancang pembelajaran PAI di SD adalah metode pembelajaran, bermain sambil belajar, bercerita, kegiatan praktek doa dan ibadah, proyek kecil untuk menekan akhlak, pengelolaan kelas, memberikan aturan sederhana, memberi pujian untuk perilaku baik, menciptakan kelas aman dan menyenangkan. Akhlak. Guru menjadi teladan, memperhatikan akhlak baik, mengajak anak berefleksi melalui cerita atau kegiatan sederhana. Peran guru PAI sebagai pendidik dan teladan, membimbing anak memahami ajaran agama dan menerapkan nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi sebagai calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI di SD, tantangan psikologis yang mungkin saya hadapi antara lain anak-anak cepat bosan atau kehilangan fokus belajar, perbedaan kemampuan dan minat anak-anak dalam belajar agama, anak-anak meniru perilaku teman atau media yang negatif. Solusinya adalah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, memberikan perhatian individu bagi anak yang membutuhkan
pujian, serta penghargaan. Kesimpulan, memahami psikologi dan perkembangan peserta didik sangat penting dalam merancang pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Guru harus memperhatikan aspek fisik, kognitif, sosial emosional, moral, dan spiritual anak, serta menyesuaikan metode